Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam ibadah minggu pagi ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi saya percaya tidak menghambat hadirat Tuhan untuk bekerja bagi kita semua. Mari sama-sama mempersiapkan hati kita untuk diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sembah Tuhan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di hari yang baru, di minggu pertama bulan yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Beri kami hati yang selalu menyembah-Mu Tuhan. Beri mulut yang selalu bersyukur dalam segala kondisi apapun di hari-hari ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan yang akan terus menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini satu kerinduan kami rindu diberkati dan dilawat oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami semua melalui hamba-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, yang sanggup menolong, memulihkan, memberkati kami. Dan firman-Mu yang akan membangkitkan semangat kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk ditaburi lewat firman Tuhan.
urapi seluruh jemaat Tuhan. Jamah Roh Kudus hati dan pendengaran kami, agar kami fokus dan membuka hati kami untuk firman dan Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sola gracia semua karena anugerah Tuhan. Selamat pagi bagi seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Pada hari ini Minggu 2 Agustus kita kembali mengadakan ibadah online. Meskipun pada 2 minggu yang kemarin kita sudah mengadakan ibadah di gereja dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Bahkan saya bersyukur sebagai gembala yang dipercayakan Tuhan melayani, di mana boleh melihat antusias jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tetapi karena situasi keadaan di Majalengka ini, karena ada pertambahan orang yang terpapar virus corona, maka saya dan pengurus yang lain yang sudah berdiskusi membicarakan segala hal, sehingga pada akhirnya menemukan satu pendapat di mana kami harus kembali lagi memberi keputusan untuk mengadakan ibadah online. Mungkin ada yang kaget, ada yang mungkin waktu terima WhatsApp saya, semuanya ada yang bertanya-tanya. Tetapi sekarang saudara bisa mengetahui bahwa kondisi Majalengka kita saat ini ada dalam satu pergumulan, tantangan terhadap virus corona. Mari sama-sama kita doakan, sama-sama terus kita bergumul buat kota ini, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita juga bersama. Dan saya percaya bahwa di hari-hari ini bukan cuma bicara tentang iman, tetapi keputusan yang kami ambil ini saya percaya berasal dari hikmat daripada Tuhan. Kita juga harus bijak melihat situasi di hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa kondisi anak-anak Tuhan, khususnya GPD Sola Gracia Jatiwangi, tidak bisa dibatasi oleh tempat. Meskipun kita merindukan bersama-sama bisa ibadah bersama-sama di gereja, tetapi kalau saat ini kita mengadakan ibadah online, tidak mengapa. Saya percaya bahwa semuanya tetap antusias, amin, tetap semangat untuk dengar firman Tuhan. Dan mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Mari, saya rindu jemaat-jemaat Tuhan ketika melihat tayangan video ini bisa mengambil Alkitab dan bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing. Dan mari dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan, ayat ini adalah ayat yang saya percaya memberkati kita pagi hari ini. Karena firman Tuhan akan membawa kita kepada satu pengertian yang lebih lagi bagi kita pagi hari ini tentang kita menyikapi kondisi di hari-hari ini. Dan kalau kita perhatikan dalam Yohanes 16 ayat 33 ini, sebenarnya Tuhan Yesus langsung menyampaikan tujuan dari perkataannya, tujuan dari firman yang disampaikan kepada pada saat itu kepada murid-muridnya, tentunya juga kepada saudara dan saya. Di sini firman Tuhan katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh apa? Damai sejahtera dalam kamu, dalam aku. Puji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa tujuan Tuhan berbicara, tujuan Tuhan menyampaikan firman-Nya, perkataannya, sabdanya,
Tujuannya adalah supaya kita, orang yang mendengar, murid-murid yang mendengar, bahkan kita pagi hari ini yang mendengar, memperoleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Damai sejahtera hanya berasal daripada Tuhan. Dunia ini boleh berusaha mencari damai, apalagi dalam posisi di hari-hari ini. Bahkan kalau kita melihat, ternyata benar firman Tuhan. Damai sejahtera hanya didapat di dalam Tuhan. Sekarang ini kita mau pergi ke negara yang mungkin bagi kita superpower, negara yang mungkin hebat, punya teknologi yang bagus. Tetapi kalau kita melihat kondisi di hari-hari ini, semuanya, hampir semua negara dilanda oleh yang namanya pandemi virus corona. Bahkan di negara-negara yang kita anggap kuat, superpower, negara-negara yang mungkin lebih maju dari Indonesia, tetapi justru pada saat-saat ini mereka diperhadapkan justru dengan pandemi virus corona yang luar biasa. Lebih hebat melanda mereka daripada Indonesia. Kita mau cari damai di mana? Tetapi firman Tuhan katakan, kalau engkau dengar firman Tuhan hari ini, perkataan Tuhan punya tujuan. Tujuan apa? Tujuan untuk supaya kita memperoleh damai sejahtera di dalam Dia. Hari-hari ini apakah kita sudah kehilangan damai sejahtera? Apakah di hari-hari ini kita berusaha mencari damai? Apakah di hari-hari ini dengan situasi yang ada seakan-akan kita bingung mencari damai di mana, ketenangan di mana? Mari kita mau dengar firman Tuhan. Perkataan sabda Tuhan katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Ini yang firman Tuhan sampaikan. Mari buka hatimu untuk dengar firman Tuhan, dan kita akan lebih lagi jauh melihat apa yang disampaikan firman Tuhan. Sebenarnya dalam pasal Yohanes 16 ayat 33 memiliki dua hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dua hal ini mungkin bertolak belakang. Dua hal yang saya bisa katakan, hal yang pertama, hal yang gak mengenakan yang disampaikan, gak mengenakan untuk kita dengar. Yang kedua, hal yang mengenakan, yang menyenangkan, yang memberi kita motivasi, yang membuat kita waktu dengar kita berkata puji Tuhan. Dua hal ini adalah, saya mau katakan, dua hal yang sebenarnya kembali lagi tujuannya supaya kita memperoleh damai sejahtera. Mau itu berita nggak enak yang disampaikan firman Tuhan, mau berita itu enak, tujuannya sama, membawa kita untuk apa? Untuk memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Kalau berita nggak enak itu disampaikan, bukan berarti pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menyedihkan, orang-orang yang seakan-akan dalam masalah. Tetapi pada akhirnya kita boleh memperhatikan, berjaga-jaga supaya kita terus mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita akan melihat dua hal ini. Kalau ada yang mungkin pernah misalnya dapat kabar dari seseorang, misalnya dari suami atau istri, kadang kita suka dengar, mau dengar dulu berita yang enak atau berita yang gak enak. Tapi pagi hari ini saya mau kita melihat dulu berita gak enak. Berita gak enaknya yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tapi ingat bahwa semuanya membawa kita pada akhirnya tujuan Tuhan menyampaikan hal yang gak enak ini supaya kita tetap mendapatkan damai sejahtera. Amin. Meskipun gak enak, tapi pasti kalau kita lihat, perhatikan firman Tuhan, maka di balik gak enak ini ada tujuan Tuhan yang luar biasa, memberi damai sejahtera bagi kita. Yang pertama, perkataan Tuhan yang gak mungkin enak kita dengar. Di sini dikatakan, dalam dunia, dalam kondisi kita berada saat ini, tinggal di dalam dunia ini, kamu menderita penganiayaan. Ini berita yang gak enak. Ini penyampaian firman Tuhan yang mengatakan bahwa kata kamu ini bicara tentang kehidupan orang percaya, bicara tentang murid-murid Tuhan Yesus. Kita murid-murid Tuhan Yesus. Bicara kamu ini bicara tentang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kata kamu ini bicara gereja Tuhan. Kata kamu ini bicara tentang saudara dan saya, di mana firman Tuhan katakan menderita penganiayaan.
Dan kita melihat dalam dunia ini penganiayaan itu nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Secara fisik penganiayaan itu bisa kita lihat, bisa kita temukan dalam berita-berita di mana gereja dilarang, gereja dihambat. Ada juga mungkin gak secara fisik, tetapi secara perkataan gak mengenakan. Ini bentuk penganiayaan. Tetapi firman Tuhan katakan ini hal yang kita harus hadapi, tantangan pergumulan. Ketika kita ada di dalam dunia ini, memang kita harus diperhadapkan dengan yang namanya hal-hal yang juga nggak mengenakan. Tetapi pada 2 minggu yang lalu saya bicara tentang keseimbangan. Ada duka cita, ada sukacita. Ada hal yang nggak mengenakan, ada hal yang mengenakan. Dan ini yang firman Tuhan katakan, berita yang gak mengenakan adalah penganiayaan, adalah tantangan, adalah pergumulan, ada tekanan, ada masalah. Tetapi sekali lagi tujuannya Tuhan memberitahukan ini, tetapi tujuannya supaya kita memperoleh damai sejahtera. Bagaimana kita memperoleh damai sejahtera ketika Tuhan menyampaikan gak mengenakan, hal yang gak mengenakan. Dimana ketika kita ikut Tuhan, kita dianiaya, kita diperhadapkan dengan tekanan, diperhadapkan dengan hal yang mungkin kita diremehkan, tidak dianggap. Firman Tuhan jelaskan di sini bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Ini kunci. Meskipun ada berita yang gak mengenakan yang disampaikan Tuhan, bahwa kita akan diperhadapkan dengan tantangan. Termasuk mungkin virus corona yang sementara melanda dunia. Ini mungkin seakan-akan membuat kita sulit bergerak, membuat kita pada akhirnya tadinya bisa beribadah sekarang online kembali. Tetapi firman Tuhan mau katakan saat ini bahwa tujuan Tuhan menyampaikan hal ini supaya kita mengerti bahwa di balik semuanya ini Tuhan ingin beri damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Tetapi ada syaratnya untuk kita mendapatkan damai sejahtera. Meskipun dalam tekanan, dalam pergumulan. Di mana firman Tuhan katakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Ini kunci yang kita perlukan pagi hari ini. Ini yang firman Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Di mana anak-anak Tuhan di hari-hari ini, kita harus menguatkan hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi lemah. Amin. Ini yang Tuhan mau. Jangan sampai hati kita di hari-hari ini dalam masa pandemi, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, ketika kita dihina, dianiaya, kita tidak dianggap, kita disepelekan, lalu pada akhirnya hati kita menjadi lemah. Enggak boleh, kata firman Tuhan. Tetapi kita harus belajar menguatkan hati kita. Kata menguatkan hati kita ini bicara tentang bagaimana kita terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kepercayaan hati kita nggak boleh lemah, tetapi hati kita harus tetap kuat. Dan saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa kekuatan kita boleh ada batasnya. Pikiran kita boleh mentok karena manusia pikirannya terbatas. Kita boleh menghadapi namanya pandemi virus corona. Kita boleh menghadapi rintangan. Ada tembok yang besar yang mungkin menghalangi kita. Kita boleh diperhadapkan dengan penganiayaan. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mau mengingatkan kita secara jelas. Kita harus kuatkan hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi lemah. Kepercayaan kita menjadi lemah. Ini yang paling sangat berbahaya. Sekali lagi, yang paling sangat berbahaya di hari-hari ini bukan karena keadaanmu di hari-hari ini mungkin keuanganmu mulai menipis. Mungkin engkau ada dalam masalah pekerjaan yang berat. Mungkin engkau diperhadapkan orang-orang yang gak mengenakan. Mungkin ada orang-orang yang mungkin ngebully atau menghina. Diperhadapkan dengan kondisi yang mungkin bagi kita sesuatu yang sangat berat. Tetapi itu bukan masalah yang paling besar. Tetapi masalah yang paling besar ketika hati saya dan saudara menjadi lemah. Ketika kepercayaan saudara dan saya menjadi lemah. Itu sebabnya kita harus menguatkan kepercayaan kita. Ini yang harus kita miliki. Kita mau belajar dari cerita
di mana Daud dan orang-orang yang mengikutinya pulang kembali ke daerah, ke tempat mereka di Siklag, dan pada akhirnya mereka menemukan hal yang gak mengenakan. Sesuatu yang gak pernah disangka-sangka. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Karena kita nggak menggunakan LCD pada pagi hari ini, mari kita bisa memperhatikan Alkitab kita. Saya akan menunggu saudara untuk menemukan 1 Samuel 30 ayat yang pertama. Kita mulai membaca ayat yang pertama. Kita lihat 1 Samuel 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ini yang masalah yang terjadi, di mana Daud dan orang-orang yang mengikutinya kembali ke Siklag dan mendapati kota Siklag sudah terbakar. Kekayaan, harta mereka sudah dirampas. Dan yang lebih parah lagi, orang yang mereka kasihi, istri, anak-anak mereka ditawan. Dibawa untuk ditawan oleh orang-orang Amalek pada saat itu. Dan kita akan lihat yang terjadi dalam ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini satu kondisi yang sangat berat, sampai mereka nggak kuat menangis karena mereka ada dalam tekanan, ada dalam mungkin dia bisa berbicara tentang penganiayaan, bicara tentang satu situasi yang mungkin sangat-sangat berat. Dan firman Tuhan katakan juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang terjadi di mana Daud dan rakyat-rakyat, orang-orang yang mengikutinya punya pergumulan yang sama, tetapi respon yang berbeda. Saya ingin lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, keluarga besar GPDI Sola Gracia punya respon yang sama. Amin. Punya respon yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita berbeda-beda respon dalam menanggapi firman, tetapi kita boleh sepakat pada saat ini, boleh memiliki respon yang dikehendaki Tuhan. Daud, dia memiliki respon yang berbeda dengan orang-orang yang mengikutinya pada saat itu. Meskipun pada saat itu yang terjadi adalah pada saat itu sama-sama kehilangan, sama-sama dalam pergumulan. Tetapi reaksi dari orang yang mengikuti Daud, rakyat-rakyat yang mengikuti Daud pada saat itu, mereka hatinya menjadi lemah. Dan ini yang paling bahaya, karena hatinya yang menjadi lemah, yang terjadi di tengah-tengah situasi yang gak mengenakan, mereka pada akhirnya merencanakan untuk apa? Untuk firman Tuhan katakan di sini, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Karena hati mereka lemah, mereka mengambil satu keputusan yang salah. Tadinya mereka berteman,
bahkan mengasihi Daud, karena pergumulan kasih itu hilang. Ternyata ini paling bahaya. Kalau hati kita menjadi lemah ketika dalam tantangan, kasih kita pada akhirnya bisa berubah. Kondisi tantangan ketika kita diperhadapkan dengan hal itu, lalu hati kita menjadi lemah, maka kita bisa mengambil satu sikap tindakan yang tidak benar. Pada akhirnya mungkin berdosa di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan orang-orang yang pada saat itu mengikuti Daud. Mereka punya persoalan yang sama dengan Daud. Tantangan, mereka menghadapi hal yang sama. Tetapi Daud meskipun dalam terjepit, seakan-akan sudah mau hendak dilempari dengan batu. Istrinya, anak-anaknya pada saat itu ditawan, hartanya habis. Tetapi firman Tuhan mau katakan, responnya dia menguatkan kepercayaannya. Dia menguatkan hatinya. Mari kita mau punya satu keputusan yang sama pada pagi hari ini. Pandemi virus corona boleh ada. Engkau saat ini diperhadapkan dengan gak mengenakan. Mungkin kita punya pergumulan selain masa pandemi. Kita punya pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain. Saya selalu bilang bahwa keluarga punya cerita berbeda-beda. Satu keluarga ini ceritanya, persoalannya berbeda dengan keluarga yang satu. Tetapi kita punya Tuhan yang sama. Dan kita punya pemahaman firman Tuhan yang mengajarkan kita hal yang sama. Menguatkan kepercayaan kita. Amin. Menguatkan hati kita. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang mengikuti Daud. Mereka reaksinya berbeda. Ada masalah, hati mereka tetap ada di dalam kelemahan hati. Mereka tetap ada dalam kondisi di mana meluaskan kepercayaan mereka pada akhirnya berubah. Sehingga pada akhirnya mereka berencana melempari Daud dengan batu. Kasih mereka hilang. Jangan sampai karena masa pandemi, karena pergumulanmu, engkau kehilangan kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau lemah hati, sehingga engkau kehilangan kasih. Sehingga engkau kehilangan kasih. Engkau kehilangan semangatmu. Sehingga engkau menyerah dengan keadaan. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya, ketika Daud pada akhirnya menguatkan kepercayaannya, apa yang terjadi? Waktu itu pada akhirnya firman Tuhan jelas menceritakan ayat-ayat selanjutnya. Dia akhirnya berseru, bertanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya firman Tuhan katakan bahwa akhirnya harta, anak-anak atau istri dari orang-orang yang saat itu mengikuti Yesus yang sudah ditawan, termasuk juga keluarga Daud, bisa kembali lagi ke mereka. Karena apa? Karena ada hati yang terus menjadi kuat, berusaha untuk kuat di tengah-tengah kondisi yang ada, terus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, yaitu Daud. Mari kunci untuk kita keluar menjadi orang-orang yang menang. Mari kita mau menguatkan kepercayaan kita. Amin. Di hari-hari ini jangan sampai saudara dan saya menjadi lemah hati, sehingga pada akhirnya kekhawatiran yang menguasai kita, bukan iman. Jangan sampai di hari-hari ini kita lemah hati, sehingga kekhawatiran, ketakutan yang menguasai kita, bukan kasih. Tetapi pada pagi hari ini saya percaya kita sepakat mau lakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita alami, kita mau tetap menguatkan hati kita. Amin. Sehingga apa yang terjadi, terus ada kasih, terus ada kesetiaan kepada Tuhan. Kita nggak salahkan Tuhan, tetapi kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan kalau kita melihat di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, kita belajar dalam masa tekanan, kita harus belajar kenapa Tuhan berusaha menyampaikan kepada kita, harus kita menguatkan hati kita. Karena di balik setiap persoalan, tekanan yang ada, kita lihat di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ini yang menjadi pengakuan Ayub, orang yang memberi teladan selain juga Daud. Kita lihat,
Karena ia tahu, Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Emas. Apa yang dihadapi oleh Ayub? Sesuatu yang sangat mengerikan, yang belum tentu mungkin secara pemikiran kita. Kalau kita berhadapan dengan kondisi yang seperti Ayub, mungkin kita berkata, lebih baik Tuhan angkat saja saya, lebih baik saya mati saja. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, Ayub tetap menguatkan kepercayaannya meski pada saat itu ada tantangan, ada sakit penyakit, semuanya habis. Istrinya pada saat itu bukan memberi dia semangat, tetapi justru membuat dia justru pada akhirnya melemahkan dia. Tetapi firman Tuhan katakan dia terus menguatkan kepercayaannya. Karena apa? Karena ternyata Ayub tahu, karena ia tahu jalan hidupku. Ayub mengetahui bahwa jalan hidupnya itu Tuhan tahu. Termasuk saudara dan saya harus mengerti jalan hidup kita Tuhan tahu. Dan seandainya ia menguji aku, kita dihina, kita tidak dianggap, kita ada dalam masa pandemi, firman Tuhan katakan, aku akan timbul seperti apa? Emas. Amin. Ketika kita belajar menguatkan hati kita, kepercayaan kita, kita terus setia kepada Tuhan. Meskipun memang kita nggak bisa beribadah saat minggu ini. Dan mudah-mudahan tetap di bulan Agustus ini kita akan bisa kembali beribadah. Tetapi pada akhirnya kita harus belajar dalam posisi ibadah online juga. Dalam posisi masa-masa ini kita harus tetap menguatkan kepercayaan kita supaya apa? Kita akan menjadi orang-orang yang muncul seperti emas. Amin. Artinya ada kemuliaan Tuhan yang nampak dalam hidup kita. Amin. Artinya kehidupan kita didapati menjadi satu kehidupan yang sangat berharga. Satu kehidupan yang istimewa di pemandangan Tuhan. Emas gambaran dari sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat berharga. Ketika kita diuji dalam kondisi yang sulit sekalipun, ketika kita menguatkan kepercayaan, kita akan timbul seperti emas. Menjadi hartanya Tuhan. Amin. Menjadi sesuatu yang berharga di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya ini yang Tuhan mau dalam kehidupan GPD Sola Gracia Jatiwangi. Dan kita lihat selanjutnya di dalam ayat yang dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Mari jemaat-jemaat Tuhan kita akan lihat berita yang enak, berita yang menguatkan kita. Tadi berita yang gak mengenakan, tapi kita sudah tahu solusinya apa. Tetap menguatkan kepercayaan kita. Kita lihat berita yang mengenakan, yang menyenangkan untuk kita dengar, yaitu firman Tuhan katakan dalam bagian terakhir Yohanes 16 ayat 33. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan yang kita percaya, telah mengalahkan dunia. Ini berita yang saya katakan tadi mengenakan, menguatkan kita. Ini berita jaminan buat saudara dan saya, di mana Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Berarti apapun keadaan dalam dunia ini, apapun yang kau hadapi di dalam dunia ini, ada jaminan daripada Tuhan. Engkau sakit di dalam dunia ini, Tuhan menjamin bahwa tidak ada satu penyakit pun yang gak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, pasti setiap penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Apapun yang engkau hadapi, kita hadapi, pintu-pintu seakan tertutup, bahkan mungkin disengaja ditutup oleh manusia. Tetapi kita punya jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan bisa membuka pintu yang baru. Amin. Tuhan bisa membuka pintu-pintu berkat bagi saudara, pintu-pintu mujizat. Dan firman Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia. Berarti menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa. Dia punya kuasa yang hebat, dia punya kuasa yang luar biasa. Di hari ini apakah engkau tetap menguatkan kepercayaanmu? Mari tetap lakukan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa.
Sebenarnya nggak ada alasan untuk hati kita lemah, terus ada dalam kelemahan. Meskipun ada virus pandemi corona, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya jangan pernah saudara terus membiarkan hatimu lemah, tetapi kita harus menguatkan kepercayaan. Amin. Karena apa? Kalau kita baca tentang keberadaan Yohanes 16 ini, kita akan mendapati bahwa ketika Tuhan naik ke sorga, ada Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus secara mata jasmani, tetapi Tuhan yang saya katakan Trinitas, Roh Kudus itu hadir dalam hidupmu pada saat ini. Luaskan, Dia bekerja. Saat ini ketika engkau tidak berdaya, apapun keadaanmu, lari kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu. Berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan. Di hari-hari ini firman Tuhan mengatakan, engkau membutuhkan mungkin kesembuhan. Engkau membutuhkan mungkin jalan keluar. Engkau diperhadapkan dengan masalahmu. Tetapi Tuhan ajarkan ketika engkau berdoa, hal yang pertama engkau doakan, biarlah Tuhan menguatkan kepercayaan saya. Amin. Jangan sampai kepercayaan saya lemah, tetapi kepercayaan saya harus tetap kuat, sehingga aku tetap setia sampai langkah terakhir. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita pada pagi hari ini akan terus bekerja. Meskipun pada pagi hari ini kita nggak bisa beribadah, jangan pernah tawar hati, apalagi kita lemah hati. Tetapi percaya, terus kita bawa dalam doa supaya kota kita Majalengka ini boleh kembali kondusif dan kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Dan saya percaya hal yang luar biasa Tuhan pasti terus kerjakan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur bahwa 2 minggu kemarin saya rasakan pengalaman yang luar biasa. Dari minggu pertama awal kita beribadah pertama kali, dan minggu kemarin jumlahnya semakin bertambah-tambah. Bahkan kapasitas yang disediakan tempat duduk harus ditambah. Dan puji Tuhan, saya percaya ini semua karena ada hati yang kuat. Amin. Terus kuat, terus percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Dan saya percaya kita akan terus menguatkan hati kita. Amin. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada, saya percaya bahwa pagi hari ini firman Tuhan sudah saya sampaikan. Tetapi Roh Kudus akan terus senantiasa mengerjakan hal-hal yang luar biasa, mengingatkan kita. Saya tidak tahu di hari-hari ini apa yang sementara keadaan hati jemaat Tuhan. Kami gembala terbatas, tetapi Tuhan tahu. Pada saat ini engkau bisa merenungkan di rumah masing-masing. Saat ini engkau bisa menutup mata jasmanimu. Di rumah masing-masing engkau bisa merenungkan, apakah hati saya saat ini dalam kelemahan. Mari kita berdoa, Tuhan kuatkan hatiku kembali, kuatkan kepercayaanku kembali. Daud terjepit, tetapi dia boleh mengambil keputusan menguatkan kepercayaan. Orang-orang yang saat itu mengikuti Daud punya masalah sama seperti Daud, tetapi mereka terus ada dalam kelemahan hati. Mari kita mau sepakat, jemaat-jemaat Sola Gracia Jatiwangi, mari kita mau sepakat, kita mau bersama-sama kuat dalam kondisi hati kita, kepercayaan kita. Kita boleh punya batas. Persoalan pergumulan tidak bisa kita hindari. Mungkin saat ini ada dalam hidup kita. Tetapi yang kita perlukan saat ini, tetap menguatkan kepercayaanmu. Tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga engkau tidak kehilangan ucapan syukurmu. Engkau tidak kehilangan kasihmu. Engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap bersemangat ketika engkau tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Mari pada saat ini engkau di rumah masing-masing, engkau bisa mengangkat tanganmu dan satu tangan ada di dadamu. Saat ini engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan kuatkan kepercayaanku. Mungkin saat ini aku punya kondisi yang mungkin seakan-akan gak ada jalan, seakan-akan dalam kondisi yang sulit. Tetapi aku akan tetap percaya kepadamu
Mungkin saat ini saya diperhadapkan dengan sakit penyakit, tetapi saya tetap percaya bahwa ada kesembuhan yang Tuhan sediakan kepada saya. Aku tetap akan percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya pada saat ini ada pemulihan dalam keluargaku, ada pemulihan di dalam usaha pekerjaanku, ada pemulihan di tengah-tengah keberadaan anak-anakku, ada pemulihan di tengah-tengah keberadaan kami semua dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan, dan sekaligus kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, dan pada saat ini kami percaya kami boleh menjadi jemaat-jemaat, umat-umat Tuhan yang menguatkan kepercayaan kami. Kami tidak akan lemah hati meskipun dalam tantangan, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan tidak pernah Tuhan membiarkan kami. Selalu ada jalan, seakan-akan tidak ada jalan, tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Selidiki hati kami seperti pujian yang ada. Kalau kami lemah hati, kuatkan kami kembali Tuhan. Sebab kami percaya kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Engkau telah mengalahkan dunia. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi. Dalam usaha pekerjaan, Tuhan berkati. Dalam setiap keluarga, Tuhan berkati. Dalam setiap pergumulan, di tengah-tengah kondisi pandemi virus corona di hari-hari ini, Tuhan kuatkan kepercayaan umat-umat Tuhan kami semua. Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan, biarlah Tuhan tolong kehidupan pelayanan di tempat ini juga. Kami boleh beribadah selama 2 minggu dan harus kembali mengadakan ibadah online. Tetapi kami percaya bahwa semuanya ada di dalam pengaturan Tuhan. Kami tidak mau tawar hati, lemah hati, tapi kami mau tetap kuatkan hati kami, kepercayaan kami kepada-Mu. Tuhan, pulihkan keberadaan bangsa kami. Pulihkan Majalengka ini, sehingga orang yang terpapar virus corona boleh cepat sembuh. Bahkan Tuhan, penyebaran yang ada di virus corona yang ada di Majalengka ini boleh terhenti. Kami percaya daerah Majalengka, Jatiwangi, semuanya Tuhan aman, bebas dari virus corona. Bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan bebas dari virus corona. Kami semua, bahkan ketika kami kembali lagi beribadah, kami percaya kami boleh dijauhkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya para dokter, para perawat, orang-orang yang ada di garda terdepan, Tuhan berkati. Jadikan mereka saluran kesembuhan. Jauhkan mereka dari terpapar virus corona. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri, semua aparat pemerintah, kepolisian, bahkan TNI yang ada, sampai di tingkat daerah, Tuhan, pedesaan. Tuhan, jamah mereka menjadi Tuhan aparat pemerintah yang boleh diberikan hikmat oleh Tuhan, mengambil keputusan yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang minggu yang berjalan ini dalam setiap kegiatan umat-umat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkarya dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami keluarga besar GPD Sola Gracia Jatiwangi yang berulang tahun selama bulan Juli. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati yang berulang tahun selama bulan Juli. Biarlah umur panjang dalam kesehatan menjadi bagian dalam mereka, dalam kehidupan mereka. Di umur yang baru kami percaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Hati kepercayaan mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka semakin diberkati jasmani rohani. Mereka semakin setia di dalam Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan, kerinduan rencana mereka, Tuhan yang atur, dijadikan berhasil. Turunlah berkat Allah Abraham, Ishak, Israel, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati umat-umat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Juli yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri rangkaian ibadah online kami pada hari ini. Percaya Tuhan sudah memberkati kami. Firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh bekerja dalam hidup kami. Mari jemaat-jemaat Tuhan, engkau bisa menadahkan tanganmu di rumah masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia daripada Tuhan.
sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita tetap bersemangat, tetap bersabar, dan nanti akan ada pemberitahuan buat informasi kapan kita akan beribadah. Nanti saya akan WhatsApp kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Tapi pada saat ini mari kita terus bawa di dalam doa buat keadaan bangsa kita, buat Kabupaten Majalengka, buat Jatiwangi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.